Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Pada Mas Andi selaku ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga dengan berdoa tadi, kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ana, Andi, Eni, Putri, Zira. Alhamdulillah masuk semua. Silakan disiapkan semua keperluan yang dibutuhkan untuk belajar matematika. Dan untuk semua buku yang tidak berhubungan dengan matematika, harap disimpan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konsep persamaan linier satu variabel yang merupakan kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Pembahasan materi ini masih merupakan bagian dari kompetisi dasar 3.6, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Untuk kompetensi keterampilannya sendiri yaitu kompetisi dasar 4.6. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Setelah mempelajari materi ini, nantinya kalian diharapkan mampu untuk menentukan konsep dari persamaan linier satu variabel, dapat menunjukkan contoh dari persamaan linier satu variabel, serta sebagai bentuk dari penilaian karakter dari pembahasan materi ini, kalian dapat menampilkan sikap tanggung jawab, religius, integritas, percaya diri, dan santun. Selama proses pembelajaran nanti, kita akan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok. Namun sebelum itu, kita perlu tahu apa sih manfaat dari mempelajari konsep persamaan linier satu variabel. Baik, dengan mempelajari persamaan linier satu variabel, kita dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Misalnya, kita dapat menentukan luas kebun yang hanya diketahui keliling dan panjang kebun tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengetahui berapa uang yang harus kita keluarkan untuk membeli perlengkapan sekolah. Sebelum kita membahas pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengingat kembali pembelajaran minggu lalu. Adakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka? Adakah yang bisa menjawab? Ya, Eni, silakan. Ya, benar sekali. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya, karena masih memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Dan unsur tersebut dinamakan dengan variabel. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kalimat tertutup. Adakah yang masih ingat dengan pembahasan minggu lalu? Apa itu kalimat tertutup? Ya, silakan Andi. Ya, tepat sekali Andi. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya, baik itu bernilai benar maupun bernilai salah. Jadi sudah bisa diingat kembali ya, apa itu kalimat terbuka dan apa itu kalimat tertutup. Nah, untuk sekarang, Ibu minta kalian membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang.
Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, karena Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD? Baik, karena semua kelompok sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD, sekarang masing-masing dari kalian diharapkan untuk membaca buku siswa ataupun bahan ajar terlebih dahulu. Silahkan. Setelah kalian membaca materi pertemuan pada hari ini, kira-kira adakah yang bisa menyebutkan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, benar sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian persamaan linier satu variabel, kemudian bentuk umum dari persamaan linier satu variabel, dan yang terakhir, contoh persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang coba buka LKPD-nya dan amati permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Bentuk permasalahan yang ada di LKPD adalah sebagai berikut. Diki membeli 20 buah permen dari sebuah warung yang ada di dekat rumahnya. Ketika sampai di rumah, permen tersebut diminta oleh adik-adiknya, yaitu Mirna, Bayu, dan Tiara. Sehingga permen yang dimiliki Diki saat ini tersisa 14 buah. Pertanyaannya, yang pertama, ubahlah cerita tersebut menjadi bentuk kalimat terbuka dalam matematika. Kemudian, berapa banyak permen yang diminta oleh ketiga adik Diki? Dan yang terakhir, temukanlah fakta-fakta yang terdapat pada kalimat terbuka yang telah ditemukan sebelumnya. Setelah kalian mengamati permasalahan yang ada di LKPD, sekarang coba identifikasi masalah apa saja yang ada di LKPD tersebut bersama teman-teman kelompok kalian. Apakah setiap kelompok sudah selesai dalam mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD? Ya baik, jika sudah, sekarang silahkan kalian cari informasi atau kalian kumpulkan informasi yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah kalian identifikasi tadi. Kalian bisa membaca kembali tentang materi konsep persamaan linier dari buku siswa maupun bahan ajar. Jika masing-masing kelompok telah selesai dalam mencari dan mengumpulkan informasi, maka sudah saatnya untuk menyelesaikan LKPD. Nah, sekarang coba buka LKPD-nya dan selesaikan dengan baik, serta cermati petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Karena masing-masing kelompok sudah selesai dalam mengerjakan LKPD-nya, maka Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, dimulai dari kelompok 1, silakan. Ya, terima kasih kelompok 1, bagus sekali. Dari kelompok lain bagaimana? Adakah yang memiliki jawaban yang berbeda? Atau ada yang ingin menanggapi? Ya, karena kelompok 2 memiliki jawaban yang berbeda, maka kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya.
Ya, terima kasih kelompok 2. Apakah masih ada kelompok lain yang memiliki jawaban yang berbeda? Ya, karena tidak ada, maka sekarang kita akan memverifikasi mana jawaban yang benar. Tolong perhatikan dan simak dengan baik. Langkah pertama dalam menyelesaikan LKPD ini adalah kita buat pemisalan terlebih dahulu, yaitu misalkan X adalah banyaknya permen yang diminta oleh ketiga adik Diki. Maka dari itu kita dapat membuat sebuah kalimat terbuka, yaitu 20 dikurang X sama dengan 14. Karena sebelumnya kita tahu bahwa permen yang dimiliki Diki adalah 20, sementara permen yang diminta oleh adik Diki adalah X. Dan sisa permen Diki yaitu 14. Selanjutnya, karena permen Diki tersisa 14, berarti permen yang diminta oleh ketiga adiknya adalah sebanyak 6 permen. Dan fakta-fakta yang dapat kita temukan dari kalimat terbuka 20 dikurang X sama dengan 14, yaitu yang pertama menggunakan tanda hubung sama dengan. Kemudian memiliki satu variabel yaitu X, dan pangkat variabel X adalah 1. Dan jika X diganti jadi 6, maka 20 dikurang 6 sama dengan 14 yang merupakan kalimat yang dapat dinyatakan benar. Nah, sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada. Selanjutnya kita akan tarik kesimpulan tentang pembahasan dari LKPD yang sudah kita bahas tadi. Apa yang dapat kita simpulkan dari LKPD tersebut? Yang pertama, kita dapat menyimpulkan pengertian dari persamaan linier satu variabel, yaitu persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel saja dengan pangkat terbesarnya adalah 1, serta menggunakan tanda hubung sama dengan. Selanjutnya, kita dapat menentukan bentuk umum dari persamaan linier satu variabel, yaitu AX plus B sama dengan C. Baik, untuk menguji pengetahuan kalian, selanjutnya silakan kerjakan LTPD yang ada pada lembar terakhir dari LKPD. Bagi kelompok yang sudah menyelesaikan LTPD-nya, silakan dikumpulkan. Sebagai catatan untuk pertemuan hari ini, maka silakan buat rangkuman di buku catatan kalian masing-masing. Diharapkan dengan catatan yang ada, suatu saat kalian bisa mengingat kembali tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, karena sebentar lagi waktu pembelajaran kita habis, sekarang coba buka buku siswa halaman 257, soal nomor 7 dan 10. Tolong dikerjakan sebagai tugas rumah kalian. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.